Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Dini Saputra. Saya mahasiswa S1 PJJ Informatika Universitas Telkom. Sebagai pemenuhan final project mata kuliah statistik 2016. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan hasil dari final project yang sudah saya buat. Saya mengambil judul analisis perbandingan fisik dan kecepatan gerak antara kucing Persia dan kucing domestic shorthair berdasarkan data kontinu. Seperti instruksi pada tugas, data kontinu berisi 200 sampel dari makhluk hidup. Yang saya pilih adalah kucing Persia dan kucing domestic shorthair. Dari tugas kita diperintahkan untuk mendeskripsikan data statistik, melakukan visualisasi terhadap data, melakukan eksplorasi terhadap data, dan menuangkan hasil analisis dalam laporan. Oke, kita masuk ke tahap pertama ya. Tahap pertama, sebelum kita mendapatkan data statistik, deskripsi data statistik, terlebih dahulu kita buka RStudio, lalu di tahap pertama ini kita import ya, import atau memasukkan data yang sudah kita buat ke dalam RStudio. Di sini saya menggunakan library readXL, kemudian nanti tinggal dimasukkan directory dari data kita. Di datanya ada di user download kucing.xlsx. Setelah itu kita bisa view kucing, nanti keluar datanya di sini. Di sini saya mengambil hewannya kucing Persia dan domestic shorthair, variabelnya ada panjang tubuh, berat tubuh, dan ada kecepatan gerak. Oke, lanjut. Setelah kita mengimport atau memasukkan data ke RStudio, sekarang kita bisa menyelesaikan tugas pertama, yaitu melihat data statistik dari data-data yang sudah kita kumpulkan tadi. Di sini saya menggunakan library PSYCH Psych. Nah, tapi sebelum sebelum itu, biar memudahkan, awalnya itu kalau kita lihat di tabel yang pertama, ini panjang tubuh, berat tubuh, dan kecepatan gerak itu masih dipisahkan dengan spasi dan simbol. Nah, jadi kalau di R ini, untuk meminimalisir kesalahan saat menggunakan prompt, ada baiknya kita mengubah nama-nama variabel tersebut menjadi tidak ada spasi dan simbol-simbol. Jadi yang pertama itu saya gunakan ini ya. Yang pertama saya gunakan call names, terus data kita, setelah itu kita rubah di sini jadi panjang tubuh cm, berat tubuh kilogram, dan kecepatan gerak kilometer per jam. Nah, setelah itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya menggunakan package. Setelah package kita install, kita load ke dalam R dengan menggunakan perintah library. Setelah itu, gunakan perintah describe by, lalu akan keluar deskriptif statistik dari sini. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan perintah summary biasa aja ya, summary terus datanya data kucing gitu. Tapi kalau kita menggunakan summary data kucing, ini data yang dihasilkan tidak terbagi dua antara kucing kucing domestic shorthair dan kucing Persia. Tapi datanya itu data keseluruhan. Jadi nanti yang tampil di sini deskriptif statistiknya itu min dari kucing gitu, kucing Persia dan kucing domestik, bukan min dari kucing domestik berapa, kucing Persia berapa. Untuk memudahkan, kita gunakan library ini dan describe by gitu. Nah, ini nanti dituangkan di laporan ya. Jadi di sini sudah ada data-data statistik berupa min, median, min, max, range, skewness, dan beberapa data lain. Tapi yang kita ambil nanti cuman ini aja, cuman beberapa, nggak semuanya yang kita ambil. Oke, ini ada standar deviasi, ada median. Di sini trim sebenarnya saya nggak pakai karena belum belum belajar juga, belum belum paham juga kegunaannya untuk apa. Eh, Oke, lanjut. Yang ya setelah ini kita bisa melakukan visualisasi terhadap data. Nah, ini hasil visualisasinya, tapi sebelumnya ini komen yang kita gunakan untuk mendapatkan visualisasi. Jadi untuk mendapatkan visualisasi terhadap data, saya cuma menggunakan beberapa ya. Saya menggunakan box plot, saya menggunakan histogram, kalau nggak salah ada scatter plot, sama satu lagi itu nanti kita lihat di bawah. Tapi satu lagi itu ada yang saya gunakan untuk melihat sebarannya dan bentuk distribusinya. Density kalau nggak salah, density plot. Nah di sini udah ada penjelasan juga biar gampang untuk menjelaskan ya. Jadi biar prosesnya di R ini berjalan dengan efisien, saya tampilkan datanya sekaligus tiga dan datanya langsung dibandingkan. Jadi saya nggak mencetak box plot kucing domestik berapa, box plot kucing Persia berapa. Jadi saya langsung gabungkan dalam satu box plot, ada kucing Persia dan kucing domestik untuk ketiga variabel yang kita punya, panjang, berat, dan kecepatan. Untuk melakukan hal tersebut, pertama kita butuh perintah par. Par, nanti dalam satu grafik ini kita mau tiga hasil langsung ditampilkan. Jadi kita buat seperti itu, lalu kita lakukan perintah box plot. Perintah box plot cukup panjang ya, nanti untuk strukturnya bisa mengikuti yang ini, karena ini juga struktur umum. Nah, setelah kita buat box plotnya, perintahnya kita tulis semua, nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Sebenarnya awalnya dia seperti ini ya, tapi kita bisa zoom di sini, atau kita bisa export sebagai picture. Nanti dia akan menampilkan tampilan utuhnya. Oke, ini gambarnya dari box plot. Di sini kita punya distribusi, panjang tubuh kucing berdasarkan jenis, kita punya berat tubuh kucing berdasarkan jenis, dan kecepatan gerak kucing berdasarkan jenis. Di sini juga udah ada domestik Persia, nah di sini udah ada masing-masing box plotnya. Di data ini, uh, cenderung tidak ada outlier ya, karena dari datanya ini seragam, dari kecepatan, panjang tubuh, dan berat tubuh rata-rata range-nya tidak terlalu jauh dan tidak ada outlier. Oke, kita lanjut dari visualisasi data yang kedua. Selain box plot, saya juga menggunakan histogram di sini. Jadi histogram ini biar indah, biar lebih estetik, kita menggunakan ggplot2. Nah, untuk menggunakan ggplot2, karena sebelumnya sudah saya install, saya tinggal memanggil aja ggplot2-nya dengan perintah library. Setelah itu kita buat histogramnya dengan ggplot. Nah, ini strukturnya.
Nanti kalau mau dibuat, tinggal mengganti beberapa aja. Di sini kan ada title, ini ada X-nya, ada Y-nya, nanti bisa diganti sendiri untuk menyesuaikan kebutuhan visualisasi. Hasil visualisasinya seperti ini, karena tidak ini ya, tidak tiga tampilan lagi, hanya satu grafik yang ditampilkan, jadi dia bisa memuat secara utuh. Ini dia, di sini ada warna berbeda, ada hijau, dan ada warna biru muda untuk domestic short hair. Bisa dilihat sendiri histogramnya. Histogramnya biar gampang untuk di view, kita buat masing-masing. Jadi kalau yang tadi itu untuk panjang tubuh, ini kita bisa lihat distribusi berat tubuh, hampir sama, ini masih pakai ggplot juga. Di sini kecepatan gerak. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah histogram, kita buatkan visualisasi data menggunakan scatter plot. Scatter plot uh, ini sebenarnya par ini untuk mengembalikan. Kalau tadi tampilannya kita mau satu yang keluar tiga, yang ini satu-satu, berarti hanya keluar satu grafik saja. Terus ini library ggplot lagi. Ini untuk scatter plot, ggplot, habis itu nanti bisa disesuaikan untuk membuat scatter plot. Jika nanti seperti ini. Ini kalau pakai ggplot ini enaknya kita bisa atur si ini ya, si representasinya. Yang satu ada lingkaran, yang satu ada segitiga. Warnanya bisa berbeda juga. Seperti inilah scatter plot nih. Lanjut, ini tadi scatter plot panjang tubuh versus berat tubuh. Sini XY-nya ada berat tubuh dan panjang tubuh. Setelah itu ini scatter plot untuk panjang tubuh dan kecepatan gerak, kurang lebih sama. Dan scatter plot untuk berat tubuh dan kecepatan gerak. Oke, setelah scatter plot, ini kita gunakan density, plot density. Jadi kalau saya nggak salah, tujuan dari plot density ini untuk menggambarkan distribusi pada datanya. Jadi kita bisa lebih mudah melihat distribusinya. Apakah ini kemiringannya ke kiri, apakah distribusinya cenderung normal, atau dia punya kemiringan ke kanan gitu. Ini pakai mar, ini untuk mengatur marginnya, biar tiga grafik ini muat di satu tampilan. Jadi kita pakai plot density, ada yang panjang tubuh, berat tubuh, dan kecepatan gerak. Oh ya, ini plot density-nya dibagi per jenis kucing ya. Yang pertama ditampilkan ini untuk kucing domestik, dan selanjutnya untuk kucing Persia. Dan kalau dilihat, nggak terlalu jauh juga perbedaannya ya. Ada perbedaan tapi tidak terlalu jauh. Sama ya, prinsipnya masih sama. Kita pakai par untuk menampilkan tiga grafik. Setelah itu kita atur marginnya, biar tidak terpotong gambarnya. Setelah itu kita tuliskan perintahnya untuk plot density. Oke, yang terakhir ini, setelah visualisasi, kita mencari korelasi. Korelasi seperti uh, 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah, minggu ke-14-an itu kita belajar tentang korelasi. Jadi di sini kita lihat dulu apakah masing-masing variabel itu saling terikat atau saling bebas gitu. Dia punya korelasi nggak antara satu dengan yang lain. Nah, ini kita bisa pakai perintah core ya. Core ini cari korelasi antara panjang tubuh dan berat tubuh. Ini cari korelasi antara panjang tubuh dan kecepatan gerak. Ini korelasi antara berat tubuh dan kecepatan gerak. Ini dua data negatif, satu data positif. Tapi ini angkanya kecil ya, jadi nggak signifikan. Hampir hampir tidak menunjukkan korelasi yang kuat gitu. Ini bisa dilihat juga dari uh, garis di plotnya. Ini kan kita pakai upline nih. Nih pakai upline. Ini nunjukin garis korelasinya. Dan ini cenderung datar. Jadi ada korelasi tapi korelasinya lemah gitu. Oke, itu tadi visualisasi terhadap data. Terus kita juga lakukan eksplorasi datanya, itu tadi dari korelasi dan distribusi datanya. Setelah itu sebenarnya untuk beberapa hal, dari nilai min, nilai max, range-nya berapa, setelah itu mediannya berapa, min-nya berapa, itu sudah kita dapatkan dengan perintah yang pertama, yang describe data tadi. Jadi kita tinggal tuangkan di laporan aja. Di laporan ini bisa dibaca di section 2 analisis data. Di sini sudah saya jabarkan sesuai dengan data yang saya dapat. Yang pertama tentang variabel panjang tubuh. Di sini ada pembagian kucing domestik dan kucing Persia. Itu untuk kucing domestik rata-rata tubuh 44,62 dengan rentang panjang antara 35,10 dan 54,46. Ini range-nya ya, rata-rata panjangnya. Rentang panjangnya. Tadi kita juga dapat standar deviasi 5,94. Ini menunjukkan variasi ukuran tubuh yang cukup besar. Skewness sangat kecil, minus 0,01, menunjukkan distribusi yang mendekati simetris. Karena dia sangat kecil ya, walaupun dia minus, dia sangat kecil. Dan kurtosisnya min 1,36, menunjukkan distribusi yang sedikit lebih data. Gitu. Nah, ini bisa dibaca, ada kucing Persia, kucing domestik, tentang panjang tubuh, berat tubuh, dan kecepatan gerak. Rata-rata penjelasannya sama ya. Nah, ini yang terakhir ini korelasi antar variabel. Jadi kalau dari visualisasi dan data yang kita dapat tadi, korelasi antar variabel ini sangat kecil ya. Yang pertama itu ada korelasi antara panjang tubuh dan berat tubuh, nilai korelasinya minus 0,022. Ini artinya terdapat hubungan yang sangat lemah dan hampir tidak ada antara panjang tubuh dan berat tubuh pada kedua jenis kucing. Nilai korelasi yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa panjang tubuh tidak berpengaruh signifikan terhadap berat tubuh kucing. Iya, karena ini sebaran datanya itu untuk berat tubuh itu tidak ada yang obesitas. Jadi kucing-kucing dengan berat tubuh normal aja, mulai dari 3 kilo sampai dengan 6 kilo gitu. Jadi mungkin itu yang menjelaskan kenapa korelasinya
sangat kecil gitu. Nah, ini yang kedua antara panjang tubuh dan kecepatan gerak. Panjang tubuh dan kecepatan gerak nilai korelasinya sedikit lebih besar, tapi tetap nilai yang kecil, minus 0,086. Nilai korelasi yang sedikit negatif ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan ada hubungan yang sangat lemah antara panjang tubuh dan kecepatan gerak. Namun hubungan ini juga tidak cukup kuat untuk menjadi indikator bahwa panjang tubuh mempengaruhi kecepatan gerak pada kucing. Selanjutnya korelasi antara berat tubuh dan kecepatan gerak. Di sini dari korelasinya itu positif ya, kalau yang lainnya negatif ini positif. Jadi di sini tuh menjelaskan bahwa berat tubuh dan kecepatan gerak tidak memiliki hubungan yang signifikan satu sama lain. Dengan kata lain, berat tubuh kucing tidak mempengaruhi kecepatan gerak mereka secara signifikan. Begitu. Di sini kesimpulannya yang kita dapatkan dari data di atas adalah kucing Persia memiliki rata-rata panjang tubuh yang sedikit lebih panjang dibandingkan dengan kucing domestic Shorthair. Meskipun kedua jenis kucing memiliki rentang panjang tubuh yang luas dan variasi yang signifikan, dari segi berat badan, kucing Persia sedikit lebih berat dibandingkan dengan kucing domestic Shorthair. Meskipun kedua jenis kucing memiliki variasi berat tubuh yang cukup besar. Kucing Persia juga lebih cepat bergerak dibandingkan kucing domestik. Meskipun kucing domestik memiliki rentang kecepatan yang lebih besar, kucing Persia secara rata-rata lebih cepat. Mengenai distribusi data, ketiga variabel yang diuji menunjukkan variasi yang merata pada kedua jenis kucing dengan sedikit perbedaan dalam ukuran tubuh dan kecepatan gerak yang mencerminkan perbedaan fisik alami antara kedua kucing tersebut. Selain itu, secara keseluruhan terdapat nilai-nilai korelasi yang sangat kecil, dekat dengan nol, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antar variabel yang dipantau, seperti panjang tubuh, berat tubuh, dan kecepatan gerak pada kedua jenis kucing tersebut. Cukup sekian dari presentasi saya, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.